Bapak dan Ibu sekalian, Direktorat Kursus dan Pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memfokuskan benar tentang bagaimana mendidik anak-anak kita pada usia di bawah 25 tahun, 17-25 tahun, untuk dididik terutama anak-anak ini yang drop out, lulus tidak melanjutkan, menganggur, dididik dengan berbagai pendidikan vokasi dan didukung dengan pendidikan kewirausahaan. Dibangun karakter wirausahaannya, dibangun kemampuan mengelola usaha, diberikan keterampilan sesuai kebutuhan pasar di daerahnya masing-masing. Namun, Bapak sekalian, beberapa dari binaan kita berhasil, yakin. Sudah yang sukses, pendapatannya ada di atas 10 juta, ada di atas 5 juta, ada yang sudah standar, tidak masalah. Ada yang menggunakan online, offline, jelas gunakan sistem dengan dukungan dari aplikasi-aplikasi online yang sangat luar biasa. Namun, Bapak sekalian, banyak juga yang berhenti di tengah jalan. Awal-awalnya bagus mereka, sukses. Namun tidak tahu mengapa yang menjadi masalah mereka bisa menyerah, berhenti tengah jalan, akhirnya dia turun akan menjadi seorang pekerja di usaha yang lain. Bapak-Ibu sekalian, ada sebuah contoh ini, mohon maaf Bapak Dirjen, Bapak Wikan Cakarinto, boleh saya jadikan sebuah contoh black practices beliau. Beliau ini Bapak sekalian, Pak Wikan Cakarinto ini adalah seorang dosen di UGM. Beliau juga pelatih wirausaha yang punya sertifikat nasional. Nah ini yang hebatnya, beliau juga sekarang menjadi seorang Dirjen Pendidikan Vokasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pak Wikan ini pada mudanya, pada waktu muda, masih kuliah, masih SMA itu sudah banyak merintis usaha, kalau saya hitung itu sampai 12 jenis lebih. Kan? 12 kali usaha bisa ada. Ada ternak ikan, makanya kalau beliau tempat sekalian mau tanya jenis-jenis ikan, beliau apa? Kan? Sayuran sampai ke pasar, jadi beliau ini luar biasa. Pabrik lemari antik, wah ini sampai lemari yang antik-antik pun beliau memproduksi, ekspor, percetakan, majalah, kalian semuanya berhenti. Padahal ini termasuk usaha-usaha yang memang saya katakan bagus di lapangan. Gitu. Namun sampai sekarang beliau masih eksis, ada jenis wirausaha yang masih ditekuni, yaitu bidang training teknologi informasi, ya, dan juga konten grafik. Juga bagian dari beliau masih sebagai kontraktor listrik dan agen penjualan apartemen. Jadi beliau masih aktif di situ, tapi Bapak sekalian ada beberapa jenis yang gagal. Mencoba trial and error akhirnya juga sukses. Pasti Bapak sekalian, kalau beliau ini dari kecil sebuah jenis usahanya sukses semua, pasti beliau akan memilih menjadi seorang wirausaha yang sukses dibanding seorang dosen atau mungkin dirjen. Karena menjadi wirausaha adalah ada kebebasan berinovasi, kebebasan menentukan diri. Jadi orang wirausaha itu mau nyantai, mau siang mau kemanapun bebas. Kalau pekerja ada batasan. Yang pasti, ini Bapak dan sekalian, karena beliau dari dosen, kalau seorang dosen, menurut teman-teman, pendapatnya banyak, termasuk dirjen, pendapatnya banyak, tapi pendapatannya terbatas. Tapi kalau pengusaha, pendapatannya tinggi daripada pendapat yang setiap hari harus dikeluarkan. Banyak itu guguinya seperti itu. Nah, terkait dengan itu, contoh dari beliau ini, saya yakin beliau sekarang masih sibuk karena mengurusi bisnis tentang training IT, konten kreatif, kontraktor listrik, sampai agen penjualan apartemen. Pak Ari Ginanjar, Bu Desi, juga pengalaman nanti Pak Dirjen bisa menularkan pada teman-teman. Teman-teman ini Pak Dirjen, Bapak dan Ibu sekalian, dari lembaga khusus pelatihan ini yang sudah mendaftar kemarin itu juga laporan dari Ketua Panitianya 4.622. Ini bentuk antusiasme
keinginan besar dari teman-teman lembaga kursus yang menyelenggarakan program kewirausahaan ini membutuhkan kiat-kiat khusus bagaimana membangkitkan motivasi peserta didik sehingga anak-anak binaan dari lembaga kursus pelatihan maupun satuan pendidikan lain termasuk juga SMK ada, Politeknik ada, anak-anak itu bergerak membangkitkan semangat wirausaha, pantang mundur, berani mengambil risiko, Bapak Ibu sekalian, dan mereka bisa sukses. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan memperoleh wejangan, arahan, bahkan juga best practice dari Bapak Dirjen Pendidikan Vokasi. Jadi sebagai narasumber pertama Bapak Wikan Sakarindo PhD, Dirjen Pendidikan Vokasi, barangkali nanti kebijakan apa, refleksi apa akan diberikan pada Bapak Ibu sekalian. Dan itu merupakan satu masukan yang akan beragam untuk kita bersama. Yang kedua, narasumber kita kedua adalah Ibu Desi Ratnasari, MPSI. Desi Ratnasari ini sebagai anggota Komisi 10 DPR RI dan barangkali tidak asing lagi bagi kita semua. Beliau dulu sebagai penyanyi dengan lagu yang paling top yaitu Tenda Biru. Itu mungkin Bu Desi. Selamat pagi Bu Desi. Selamat pagi Pak. Iya Bu, mohon maaf ya Bu. Jadi teman-teman ini sangat hafal dengan lagu Ibu dulu. Alhamdulillah. Ya. Nah sekarang Ibu Desi ini sebagai keynote speech dalam seminar ini dan akan memberikan intisari langkah-langkah kebijakan juga tentang kewirausahaan. Sehingga kalau Ibu Desi Ratnasari nanti bisa ganti ditambahi sebagai Ibu Intisari. Karena menyampaikan intisari ya Pak ya? Ya, Ibu Desi Intisari, bukan lagi Ibu Desi Ratnasari Bu. Karena banyak intisari dari program kewirausahaan ini bisa diberikan pada kita semua. Nah, sumber yang ketiga pada Ibu sekalian yaitu Bapak Dr. Ari Ginanjar, sosok motivator top di Indonesia bahkan di dunia. Selamat pagi Pak Ari, barangkali sudah hadir pada kesempatan ini. Selamat pagi Bapak Dr. Ari Ginanjar. Belum masuk ya? Tolong nanti panitia Pak Kadum CS untuk sudah hadir Pak. Sudah hadir. Selamat pagi Pak Dr. Ari Ginanjar. Pagi Pak. Nah, beliau ini Pak Ari, teman-teman di LKP ini sudah banyak yang menyelenggarakan program kewirausahaan. Dan mereka hadir ini benar-benar ingin mendengarkan wejangan, arahan, motivasi dari Bapak. Kiat apa-apa yang diperlukan untuk membangun wirausaha yang tangguh. Semoga wejangan Bapak Dr. Ari Ginanjar ini menambah harum nama Bapak, sehingga nama Bapak nanti akan bertambah menjadi Bapak Ari Banyak Ganjaran. Terima kasih Bapak Ari. Dan Bapak Ibu sekalian, Pak Dirjen Kademati, dalam kesempatan ini nanti masih dilakukan setelah paparan berkenan nanti Bu Desi, Pak Dr. Ginanjar, Pak Dirjen, ada beberapa tanggapan dari peserta dan kami berharap nanti peserta ini tidak berkurang, justru bertambah. Dan teman-teman sekalian, karena terbatasan link Zoom ini untuk 1.000 orang, maka yang lain kami mohon kan bisa mengikuti melalui live streaming di YouTube, dan moga-moga nanti sampai selesai Bapak Ibu sekalian terpuaskan oleh narasumber yang sangat luar biasa. Bapak Dirjen, Ibu Desi Ratnasari, Bapak Dr. Ari Ginanjar, dan Bapak Ibu sekalian, demikian laporan kami atas berkenan Bapak Ibu sekalian atas kehadiran dan berkenan Pak Dirjen, Bu Desi Ratnasari, juga Pak Dr. Ari Ginanjar, kami sangat mengucapkan terima kasih sekali beliau bisa hadir dan memberikan arahan pada teman-teman sekalian, memberikan motivasi pada teman-teman sekalian, sehingga saya yakin dengan arahan, wejangan Bapak Dirjen, Bu Desi Ratnasari, Bapak Dr. Ari Ginanjar, maka kursus dan pelatihan masa depan akan lebih bagus dan memberikan manfaat pada masyarakat. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Wartanto.
Sambutan sekaligus pembukaan seminar nasional kewirausahaan yang akan disampaikan oleh Bapak Wikan Sakarinto PhD, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Kepada Bapak disilakan dengan hormat. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih Pak Wartanto dan tim Direktorat Kursus Pelatihan yang terhormat, yang kita hormati bersama para narasumber. Di sini ada Ibu Desi Ranasari, ada juga Pak Ari Ginanjar Agustian, dan juga Pak Wartanto nanti juga akan membackup sebagai narasumber. Tentunya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa seterusnya dan selalu terus kita bersyukur dan memohon hidayahnya, terutama pada masa-masa pandemi ini agar kita selalu sehat, kita selalu negatif dari COVID. Mungkin kalau yang pengantin baru positifnya yang lain. Baik, Ibu Desi dan Pak Ari, mohon izin saya menyapa sebentar. Sudah bergabung ya, Bu Desi dan Pak Ari. Jadi saya diminta oleh panitia untuk menjadi host, jadi bukan sebagai pembicara. Jadi materi saya hanya akan mengantarkan, nanti kita ngobrol-ngobrol dengan Ibu Desi Ranasari dan Pak Ari dan juga Pak Tanto tentunya. Nah, sebagai pengantar saja, ini saya petikkan dari berita dari internet bahwa jumlah wirausaha Indonesia itu jauh di bawah Malaysia dan Thailand. Kita sekitar 3,4 atau mungkin 3,21% dari total penduduk kita. Sementara Malaysia sudah 4,7, kemudian Thailand sudah 4,26%, dan Singapura itu menjadi yang tertinggi di area kita yaitu 8,76%. Nah, kalau Indonesia ini menjadi negara maju seperti prediksi beberapa ahli-ahli ekonomi dunia, maka jelas kita butuh lagi 4 juta wirausaha baru untuk memastikan Indonesia melangkah menjadi negara maju yang kuat. Memang untuk saat ini kita sudah melampaui rasio wirausaha Indonesia, melampaui standar internasional yaitu 2% untuk menjadi negara yang tidak akan menuju kehancuran lah. Tapi 2% ini sangat kurang kalau kita ingin menciptakan satu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kita ditarget akan menjadi negara maju dengan PDB terbesar kelima di dunia itu pada 2045. Nah, ini adalah target yang harus kita capai. Sedangkan saat ini kita menghadapi kendala total faktor produktivitas indeks negara kita atau SDM kita, produktivitas SDM kita itu agak sedikit unfortunate ya. Ini satu catatan besar ini di tahun 2018 kita sudah berada di bawah Malaysia, di bawah Thailand, di bawah Vietnam, di bawah India, ini yang di sini India dan juga Cina. Nah, ini merupakan tantangan berat. Seharusnya kita hati-hati kalau kita tidak segera memperbaiki, ada kemungkinan di tahun 2038 GDP kita atau pendapatan per kapita kita itu akan disalip oleh atau dilampaui oleh Filipina, dan mungkin di 2044 kita akan dilampaui oleh Vietnam. Maka tantangannya adalah bagaimana pendidikan kita itu harus mampu menciptakan satu kondisi produktivitas SDM kita harus segera melonjak secepatnya, dan itu jawabannya adalah kewirausahaan sebagai salah satu jawaban yang sangat signifikan untuk menjawab tantangan ini. Sedikit tentang Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, kami menghandle 2.200 kampus vokasi, ada politeknik, universitas, institut sekolah tinggi, kemudian ada 14.000 SMK, serta 17.000 lembaga kursus pelatihan. Semuanya sama pentingnya untuk bangsa ini. Semuanya menjadi pilar untuk menjadi
motor penggerak atau quantum leap atau leverage up bangsa kita. Dan Pak Wartanto adalah direktur di Direktorat Kursus dan Pelatihan. Terima kasih Pak Wartanto. Kebijakan kita adalah melink and match semuanya itu dengan industri dan dunia kerja, dan terutama di semua lini pendidikan kita, baik kampus vokasi, Direktorat SMK, serta kursus pelatihan, kita benar-benar memaksimalkan setiap program kewirausahaan, meskipun itu berbasis link and match. Sehingga nanti kami mohon masukannya, mohon arahnya Bu Desi sebagai anggota Komisi 10, Komisi 10 DPR yang membidangi pendidikan dan pariwisata. Ini arahan dari Komisi 10 DPR bahwa lulusan vokasi memang awalnya BMW ini harus firm. Kalau tidak B bekerja, kalau enggak M melanjutkan studi, kalau enggak ya W wirausaha. Tetapi DPR men-challenge kami untuk dirubah menjadi WBM. Jadi W-nya itu taruh di depan. Nah, ini merupakan tantangan besar. Jadi kompetensi lulusan vokasi itu mengandalkan kompetensi, bukan sekedar ijazah. Soft skills dan karakter itu kunci besar dari kompetensi. Hard skill itu akan mengikuti. Nah, sehingga kita akan meninggalkan pola seperti ini. Ini pola pendidikan yang kita tinggalkan, bahwa vokasi itu ujuk-ujuk langsung hard skills, tanpa ada kepastian passion, visi, minat, apalagi bakat siswa itu masih belum dituntaskan, nanti soft skills dan karakter itu akan mengecewakan industri. Padahal ini yang dibutuhkan oleh industri. Soft skills dan karakter. Ini dibutuhkan oleh kewirausahaan, soft skills dan karakter. Nah, kalau saat ini kita bergerak pada fenomena seperti ini, yaitu pendidikan vokasi itu harus benar-benar menguatkan soft skills dan karakter, menumbuhkan passion. Passion itu harus muncul, karena belajar tanpa passion, melakukan sesuatu tanpa passion itu mirip menikah tanpa cinta ya. Ya kira-kira begitulah. Jadi tidak ada semangat untuk melakukan pembelajaran, termasuk belajar wirausaha. Kalau ininya kuat, muncul passion, visi, dan minat dan bakat, maka hard skills atau kemampuan teknis otomatis akan terus berkembang sepanjang hayat. Nah, ini akan kita terapkan dan juga link and match. Jadi kurikulum yang penguatan soft skill, karakter, serta kewirausahaan itu disusun bersama dengan industri. Jadi ini link and match ada 8 minimal plus I. Nah, saya mungkin akan langsung masuk pada acara pada pagi ini. Jadi kita akan agak sedikit fokus pada Direktorat Kursus dan Pelatihan yang dipimpin oleh Pak Wartanto tadi. Setiap tahun Direktorat Kursus dan Pelatihan atau disingkat Ditsuslat, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek, menyelenggarakan pendidikan kecakapan kerja atau disingkat PKK untuk 50.000 orang dilatih untuk menjadi pegawai. Itu didrive oleh program PKW yang diluncurkan untuk ratusan atau mungkin puluhan lembaga kursus pelatihan di Indonesia. Nah, ini ada 2 macam program. Yang program silver itu 4 hingga sampai 6 juta per peserta. Kemudian untuk yang platinum itu menjadi wirausaha yang lebih program platinum ini 15 juta per peserta, dilatih oleh LKP bersama industri, bersama dengan praktisi-praktisi wirausaha. Menciptakan kurikulumnya juga harus bersama dengan wirausahawan. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada pagi hari ini kita benar-benar merasa beruntung karena ada pembicara-pembicara yang luar biasa. Ada Ibu Desi. Ini mohon maaf Bu Desi, kalau mengingat sebutan terkenalnya kan Teh Desi, mohon izin saya boleh menyapa Ibu Desi dengan Teh Desi, semoga berkenan. Jadi Teh Desi Ranasari ini nanti akan menyampaikan beberapa pandangan-pandangannya sebagai wakil rakyat, juga sebagai sosok yang penuh prestasi. Ya. Ini kita sampaikan dulu. Ini riwayat pekerjaan, beliau saat ini sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN, kemudian juga sebagai artis, dan juga ternyata juga sebagai psikolog ya ini, atau dosen honorer di Fakultas Psikologi Unika Atmaja Jakarta. Saya nggak tahu dosen honorer ini mungkin honornya disumbangkan mungkin untuk
Atau mungkin untuk traktir mahasiswa ini mungkin. Lewat pendidikan, ya ternyata Bu Desi ini kakak kelas saya setahun ini ternyata. Ya, psikologi adalah basisnya. Mungkin saya tidak akan banyak di pendidikan, tapi justru di sini. Ini menarik sekali ini. Psikodrama terapi. Wah. Kemudian forgiveness terapi, clinical psikologi terapi, dan grafologi. Ini kan kalau nggak salah ilmu untuk mengenali pribadi seseorang dari tulisannya ya ini ya. Betul, Pak Wikan. Ya. Berarti kalau pribadi kita tidak terdeteksi oleh Teh Desi, nanti kita ngetik aja pesan ke Bu Desi, jadi tidak mengenali tulisan kita. Ya Pak ya. Paskibraka luar biasa. Waduh, ini saya dulu nggak diterima di Paskibraka. Kemudian penghargaan banyak sekali. Saya mungkin tidak akan bacakan semuanya, tapi ini waduh luar biasa sekali nih. Juara 2 gadis sampul. Saya pertama kali melihat Teh Desi waktu jendela rumah kita. langsung jadi fans dulu saya. Kemudian Most Wanted Actress. Saya kemarin mencatat ini ada beberapa prestasi-prestasi yang cukup luar biasa, termasuk juga aktris terheboh. Wah, ini berarti ada soft skill yang membuat bisa membuat kehebohan. Baik, itu tadi Teh Desi. Kemudian yang kedua adalah Pak Ari. Pak Ari, selamat pagi. Pak Ari, atau mungkin belum. Iya. Selamat pagi, mohon izin sesaat lagi Dr. Ari bergabung, Pak Dirjen. Oke, ini sekilas saja. Pak Ari itu ternyata beliau memang tahun 65 kelahiran, tetapi ini mirip Teh Desi ini ya, wajahnya awet muda ya. Ini kalau dari wajahnya sih saya pikir masih 40-an ya. Kemudian lahir di Bandung, Jawa Barat. Kemudian beliau adalah pendiri ESQ. Nah, ini yang saya catat. Beliau adalah lulusan kampus TAFE, Adelaide, Australia. Kampus TAFE itu kampus vokasi. Jadi Pak Ari ini adalah lulusan kampus vokasi. Dia sebagai pendiri ESQ, Leadership Center, dan begitu banyak penghargaan seperti Agent of Change Award 2005 Koran Republika, Korea Selatan, kemudian juga The Most Powerful People and Ideas in Business oleh majalah SWA. Kemudian juga programnya juga sudah merambah ke luar negeri, dan beliau memunculkan konsep Emotional and Spiritual Quotient atau ESQ, yaitu sebuah pemikiran yang memadukan keterkaitan kuat antara profesionalisme, dunia usaha, manajemen modern, dan ini menariknya, dengan ajaran yang bersumber pada agama. Karena beliau melihat fakta bahwa gaya hidup barat ini seolah-olah seperti tanpa filter kita meninggalkan nilai-nilai luhur atau mungkin nilai-nilai agama yang mungkin kita agak sedikit blur karena kita mengcopy paste begitu saja budaya-budaya luar. Nah, ini menarik sekali nih, perpaduan profesionalisme, dunia usaha dan manajemen modern dengan ajaran bersumber dari agama. Dan jelas entrepreneurs memulai hanya dengan 4 staff. Dengan 25 peserta saat ini beliau memiliki 100 trainer, lebih dari 300 karyawan, dan alumninya itu lebih dari 450.000, berasal dari 27 negara termasuk Indonesia, Singapura, Malaysia, Australia, Belanda, Amerika, Swiss, Saudi Arabia, Italia, dan bahkan negeri industri seperti Jerman dan Jepang. Beliau dari pariwisata bidangnya, STP Bandung, melanjutkan ke Udayana University di Bali, dan kampus TAFE, Adelaide, Australia. Nah, mungkin tanpa panjang waktu lagi, karena waktu Bu Desi atau Teh Desi sudah tidak cukup banyak untuk mengikuti acara ini karena kesibukan beliau. Teh Desi, mohon izin saya akan menyampaikan pertanyaan pertama untuk Teh Desi. Ya, Ya Pak. ya. Teh Desi, tadi dengan gambaran kita saat ini di-challenge untuk menciptakan kado Indonesia 100 tahun merdeka menjadi negeri 5 besar dalam top ekonomi, sedangkan kita masih di-challenge hanya sekitar 3,5% populasi wirausahawan yang firm, serta untuk maju kita membutuhkan 4 juta lagi. Kami sudah menciptakan atau melakukan banyak terobosan. Nah, dari Bu Desi sebagai Komisi 10 tentunya yang mengawasi kami, yang menjadi mitra kerja kementerian untuk bidang pendidikan, dan juga sebagai sosok inspiratif.
Mohon Insyaallah. Bu Desi atau Teh Desi bisa menceritakan ini dari pengalaman, kemudian bagaimana Indonesia ini secara bersama harus bergerak secara harmonis untuk menciptakan perubahan itu, karena kita tahu masih banyak orang tua yang, nak kamu ke sekolah yang tinggi besok jadi pegawai, jadi PNS atau mungkin jadi pejabat yang pangkatnya tinggi gitu ya. Sementara di Singapura mungkin anak-anak sudah ditunjukkan, tuh Indonesia, itu pasar kamu jualan apa aja, laku di Indonesia. Bu Desi, mohon respon yang bisa menginspirasi kami. Baik, terima kasih. Desi, maaf, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Pak Wikan, kita selalu bertemu di raker-raker bersama beliau dan di rapat-rapat DPR, dan juga tentunya seluruh jajaran Direktorat Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Ari Ginanjar, dan juga Dr. Wartanto, para ketua umum organisasi, mitra, dan juga peserta webinar yang terima kasih sekali atas kepercayaannya sudah mengundang kami. Jawaban dari pertanyaannya Pak Wikan, sesungguhnya barusan Pak Wikan sudah disampaikan. Bagaimana paradigma berpikir orang tua masih tradisional, bahwa anaknya nanti setelah lulus sekolah harus kerja di mana? Mau kerja di mana, Nak? Kalau bisa, yang nanti punya pensiun, sehingga kamu tua masih punya penghasilan. Nah, tentunya paradigma berpikir ini tidak bisa serta-merta diselesaikan kebakarannya, apinya diselesaikan di Direktorat Vokasi ataupun di lembaga pendidikan seperti LKP misalnya. Tentunya yang harus berubah juga adalah unit terkecil dari masyarakat kita, dalam hal ini adalah keluarga. Bagaimana paradigma berpikir orang tua yang akan melahirkan anak-anak dan mendidik anak-anaknya, merawat anak-anaknya, membentuk karakternya sebagai institusi awal dalam pembentukan karakter, ini juga harus bisa, tadi sudah disampaikan juga Pak Wikan, bersinergi bersama, berkelanjutan. Karena jika institusi pendidikan tidak bersinergi dengan rumah sebagai institusi pendidikan awal kelahiran generasi, tentunya tidak akan link and match. Jadi vokasi sudah bagus, ada kebijakan link and match dengan industri dan dunia kerja, tapi juga harus link and match dengan pembentukan karakter atau pendidikan pembentukan karakter juga di rumah. Karena percuma Pak, nanti apa yang disampaikan oleh Pak Wartanto tadi, banyak yang berhasil, seperti contohnya Pak Wikan sekarang jadi dirjen gitu ya, alhamdulillah. Tapi kemudian banyak juga yang berhenti di tengah jalan karena mereka tidak memiliki resiliensi. Mereka tidak memiliki ketahanan diri, ketahanan emosi ketika mereka terpuruk untuk bangkit kembali itu tidak kenyal atau tidak fleksibel. Nah, ini kemudian yang harus kita perhatikan juga di dalam kurikulum LKP, kurikulum sekolah, kurikulum anak di PAUD misalnya dari dini. Jadi sudah terbiasa pembentukan karakter wirausaha itu diberikan sejak anak-anak di bangku PAUD, sehingga nggak kecapean nanti Direktorat Pelatihan dan Kursus ayo dibentuk kewirausahaan, betul dibentuk kewirausahaan, tapi shell-nya saja, hanya cangkangnya saja, tapi tidak dalam terpapar secara internal, tidak terpapar secara maksimal lewat intelektual, sehingga ini menjadi sebuah hal yang menurut saya temporer gitu ya. Jadi revolusi mental yang disampaikan oleh pemerintah kita, tentunya ini harus diawali dari revolusi mental saudara-saudara kita yang berawal dari institusi keluarga. Izin saya menyampaikan apa yang sudah sering kita bicarakan dengan Pak Wikan dan juga seluruh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wikan bahwa banyak sekali program yang sudah diluncurkan oleh masyarakat, oleh pemerintah kepada masyarakat dalam konteks untuk membangun sumber daya manusia, dalam konteks untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mampu bersaing di pasar global, tidak hanya dijadikan sebagai pasar untuk produk-produk global. Nah, tentunya yang paling penting sekali menurut saya perubahan paradigma tadi yang saya sampaikan. Dan ini memerlukan usaha, komitmen, kedisiplinan, konsistensi. Dari mana mulainya? Kalau kata orang Sunda mah, rubah mah jika nanti gampang diomongkan, dah hese tapi dilakukan gitu. Gampang untuk dibicarakan tapi sulit untuk dilakukan. Nah, bagaimana caranya supaya ini tidak menjadi sulit? Kebersamaan. Kalau zaman dulu ada peribahasa bersatu kita teguh,
bercerai kita runtuh. Kalau saya bercerai, saya kawin lagi ya, lain lagi ya Pak ya. Walaupun sampai sekarang belum kawin-kawin ya, Allahu Akbar. Nah tentunya persatuan inilah yang harus kemudian kita lakukan atau kita buat. Tidak hanya dalam tataran kebijakan, tapi kebijakannya juga tidak hanya kebijakan yang hanya di hilir saja, tapi kebijakan juga yang dari hulu, seperti tadi yang saya sampaikan, kebijakan pendidikan, kebijakan kemudian bagaimana dalam keluarga juga disosialisasikan, bagaimana kebijakan-kebijakan yang membuat nanti para wirausahawan, calon-calon wirausahawan ini juga bisa berdiri dengan mandiri. Ini juga kebijakan kemudahan akses permodalan ke soft credit misalnya, lalu kemudian bekerja sama dengan institusi-institusi non-profit yang bisa membuat mereka bisa berdiri dan berjalan tertatih-tatih, lalu kemudian mereka bisa berlari. Nah ini juga kebijakan-kebijakan yang harus dipikirkan tidak hanya dari hilirnya saja, di Dirjen Vokasi misalnya. Lalu kemudian yang terpenting menurut saya adalah sebagai manusia kalau kita ingin berubah, kita selalu terbiasa mengenali diri dan kemampuan kita, baik itu dari sisi mental, dari sisi emosional. Laki-laki tidak anti ya untuk mengenali emosionalnya ya, karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan memiliki nilai-nilai emosional. Namun karena laki-laki terbiasa dengan pola asuh orang tua yang tidak membiarkan dan mengizinkan terpapar untuk menunjukkan dan mengekspresikan emosinya, sehingga ini menjadi seolah-olah hilang gitu. Jadi perempuan selalu terekspos dengan emosinya, padahal perempuan ini memang dari awal melalui pola asuh terbiasa untuk dilatih menunjukkan ekspresi emosinya, menunjukkan kesedihan, kesenangan, kebahagiaan, sebelnya, marahnya. Tapi kalau laki kayaknya nggak boleh. Anak laki-laki kalau nangis itu bukan laki-laki. Nah kebiasaan-kebiasaan seperti inilah yang kemudian membuat, menurut beberapa penelitian yang alhamdulillah saya baca, kebetulan saya saat ini sedang menyelesaikan S3 saya, itu karena terbiasa dilatih sejak kecil oleh pola asuh orang tua untuk tidak terpapar dan mengenali emosinya, laki-laki menjadi tidak terbiasa untuk menghandle atau mengatasi hal itu. Tapi sesungguhnya perempuan yang terbiasa menunjukkan ekspresi emosinya sehingga ada stereotip bahwa perempuan ini emosional, sesungguhnya perempuan memiliki kekuatan untuk bisa mengatasi vulnerability-nya atau kerentanannya gitu. Karena perempuan, saya suka nangis, gimana ya caranya supaya saya nggak nangis? Perempuan secara otomatis terbiasa. Tapi karena laki-laki tidak terbiasa nangis, ketika ada benturan emosi, dia langsung bingung. Ini gimana gitu. Sehingga banyak sekali Pak peribahasa suka bilang bahwa di balik kesuksesan laki-laki ada kekuatan perempuan katanya. Karena perempuan terbiasa. Nah ini sedikit dari aspek psikologi. Nanti kita bisa bicarain ya Pak dalam konteks kurikulum vokasi terkait dengan membangun resiliensi para wirausahawan muda kita. Nah kemudian di samping itu yang terpenting sekali menurut saya adalah bahwa kita selain mengintrospeksi diri sebagai pribadi, tapi kita juga mengintrospeksi diri sebagai institusi. Dalam hal ini LKP misalnya. LKP juga tahu apa kelemahan saya, apa kelebihan saya. Dan kalau kata orang Sunda, jangan ngarau kusiku. Pengen ngambil segala sesuatu, tapi pakai siku kita, insya Allah nggak akan ada yang keambil. Tapi dengan kita mengenali apa yang menjadi kekuatan LKP kita fokus pada satu hal itu, sehingga kita bisa menciptakan suatu hal, ataupun peserta-peserta lulusan-lulusannya yang menjadi berhasil misalnya. Itu penting juga menurut saya. Jangan yang semua tapi nggak taunya nggak bisa gitu, kageroh gitu ya, nggak keambil semuanya. Lalu kemudian selain hal itu tentunya menurut saya yang terpenting sekali adalah bahwa dengan mengintrospeksi diri kita bisa tahu apa yang sudah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, dan apa yang tidak boleh lagi kita lakukan. Dan ini kita catat sebagai sebuah perencanaan perjalanan kehidupan kita secara konsisten. Dan kemudian yang terpenting sebagai sebuah institusi, LKP juga harus bisa mengembangkan relasi dan kerjasama dengan dunia industri dan pemerintah. Alhamdulillah kan sudah terhubung dengan Dirjen, tapi juga terhubung dengan dunia kerja ataupun dunia industri seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wikan, ada link and match. Tapi link and match ini tidak dalam konteks gimana caranya peserta bisa mendapatkan lapangan kerja atau recruitment selection bisa direkrut untuk bekerja. No, lebih besar lagi sesungguhnya harusnya tujuannya. Bagaimana lulusan-lulusan LKP ini bisa menjadi partner bisnisnya industri.
Gitu. Kalau saya yakin Pak Wikan kalau lama sekolah di luar negeri pasti tahu tuh kalau di luar negeri banyak program-program TV tentang apprentice, program apprentice gitu misalnya. Mereka para wirausahawan pemula ini karena dia tidak memiliki akses modal yang besar, lalu kemudian tapi mereka memiliki produk-produk inovatif, bagaimana cara menjualnya, kemudian menghasilkan investor-investor. Nah ini yang harus dibiasakan juga di dalam konteks LKP. Jadi bagaimana mereka mempresentasikan segala sesuatunya, mengharapkan investasi orang, tapi kita juga berani untuk meningkatkan kemampuan mengambil resiko. Mungkin orang Indonesia, saya nggak tahu nih, saya belum bikin, nanti suatu saat saya bisa meminta dosen saya, kebetulan profesor di Atmajaya itu ada bidang pengembangan psikologi kewirausahaan. Barangkali ini bisa menjadi partner, jadi partnernya tidak dalam konteks bagaimana menciptakan akses peluang dari sisi materi, dari sisi keterampilan, dari sisi pengetahuan, kan bisa dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dalam konteks peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan untuk pembuatan kurikulum, lalu kemudian kepada aspek link and match dengan industri untuk meningkatkan akses dan peluang kerja, dan juga menjadi business partner tadi yang saya sampaikan. Dan yang terpenting sekali menurut saya, jangan dilupakan aspek mengenal manusianya saja, bukan hanya membentuk karakter, tapi mengenalnya gimana sih dalam konteks aspek psikologisnya, ini juga penting. Nah, hubungin deh tuh para ahli psikologi atau para psikolog yang memang peminatannya subspesialisnya adalah bidang kewirausahaan, sehingga betul-betul bisa menciptakan bagaimana cara melatih manusia untuk atau membentuk karakter manusia yang resilient misalnya. Bagaimana cara membentuk manusia Indonesia yang berani untuk mengambil resiko misalnya. Singapura banyak berani untuk mengambil resiko karena mostly they are Chinese. Sehingga menurut saya Pak Wikan ya ini tidak berdasarkan data fakta ilmiah, tapi berdasarkan kepada fenomena yang sering saya baca bahwa mereka sudah terbiasa untuk risk taking dari sejak kecil. Orang tuanya selalu menanamkan kebiasaan-kebiasaan dan pola hidup yang membuat anaknya itu harus bekerja. Kamu boleh belajar, tidak saya bayar. Jadi ilmu yang mereka miliki itu adalah sebuah modal usaha mereka untuk bisa menjadi wirausaha. Dan mereka terbiasa mulai dari nol gitu. Nah, apakah tipe masyarakat Indonesia yang beragam ini juga tidak terbiasa membentuk kepribadian atau karakter yang tipe risk taking? Ini juga mungkin sebagai wirausahawan, padahal mungkin risk taking ini dibutuhkan gitu. Nah ini juga patut untuk dicermati dalam aspek psikologis. Hal yang lain yang penting juga untuk dimiliki oleh LKP berkaitan dengan kerjasama dengan pemerintah dan juga dengan lingkungan dunia usaha, yang terpenting adalah kurikulumnya juga harus komprehensif, dan digitalisasi itu kan tadi 4.0 ini harus diadaptasi gitu. Sesungguhnya dengan pandemi ini kita beradaptasi dengan beragam era digitalisasi yang semakin pesat sekali perubahannya. Nah tentunya bukan hanya sekedar mendigitalisasi program pembelajarannya, tapi bagaimana juga pemikiran manusia-manusia yang sebagai peserta LKP ini juga bisa lahir bahwa tanpa teknologi atau bukan tanpa teknologi, dengan teknologi kita bisa berkembang gitu ya. Dengan memanfaatkan teknologi bisa lebih tercipta beragam peluang yang lebih memudahkan kita dalam situasi apapun misalnya. Nah ini juga perlu pemikiran, dan tentunya dalam sisi pemerintah dengan era digitalisasi 4.0 ini nanti industri 4.0 ini, jangan sampai juga kemudian masyarakatnya udah aware, udah sadar, udah mau memanfaatkan, tapi kemudian blank spot masih banyak sekali tersebar di seluruh Indonesia. Misalnya contohnya yang paling kecil sekali, yang paling dekat sekali ada di Kabupaten Sukabumi, di wilayah saya, dapil saya, itu di daerah-daerah tertentu, padahal dari Sukabumi yang masih dekat Jakarta, masih banyak sekali blank spot dan dibutuhkan tower-tower telekomunikasi yang memudahkan masyarakat untuk bisa memanfaatkan teknologi digital ini. Nah ini juga menjadi sebuah pemikiran yang sangat komprehensif. Jadi bukan hanya dari kita dalam komunitas keluarga, komunitas LKP, komunitas pemerintah juga didukung dengan kebijakan-kebijakannya yang memang bisa menciptakan lingkungan yang komprehensif dan kondusif demi terciptanya generasi penerus sebagai wirausahawan, sehingga target pemerintah tadi yang sekitar 4 juta wirausahawan bisa tercipta di negara Indonesia. Gampang ya dibicarain tapi sulit.
untuk dilakukan, tapi bukan berarti sulit itu tidak bisa diatasi. Kalau kita berniat, insya Allah pasti Allah kasih solusi. Tapi kalau kita banyak alasan, insya Allah nggak akan ada jalan keluar. Nah, yang terpenting sekali, yang terakhir menurut saya adalah bahwa kita sebagai hamba Allah, dengan semua keyakinan yang kita miliki dan agama yang kita miliki, tentunya kita wajib selalu berdoa kepada Allah. Karena kita hanya menapaki takdir kita, karena kita hanya menjemput rezeki kita, karena kita sebagai hamba Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, tentunya kita tahu bahwa Allah lah yang hanya dapat memudahkan dan menolong manusia dalam segala kesulitannya. Maka ketika kita, kalau mohon maaf saya izin mengutip ayat Al-Quran, karena wa may yattaqillaha yaj'allahu makhrajan wa yarzuqhu la yahtasib. Kalau kita bertakwa kepada Allah, insya Allah Allah akan mudahkan kehidupan kita, Allah akan mudahkan urusan kita, dan Allah akan memberikan jalan keluar dari jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Saya yakin dengan semua keyakinan agama yang saudara-saudaraku miliki semua, tentunya kalau kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, insya Allah Allah akan mudahkan kehidupan kita. Menurut saya itu yang terpenting. Apapun kebijakan yang sangat indah, apapun kebijakan yang sangat sempurna yang dibuat oleh kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, tentunya kalau kita tidak mau mengembangkan diri kita, kita tidak mau memanfaatkan kebijakan yang sudah ada, kita tidak mau memanfaatkan peluang yang ada, tidak akan pernah akan ada perubahan dalam kehidupan kita. Itu saja dari saya, mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya Pak Wikan, terima kasih, kita bertemu lagi. Banyak sekali pelajaran-pelajaran juga yang terpenting. Jangan dilupakan bahwa manusia dalam segala perilakunya ada urusan sesuatu yang tangible, yaitu adalah keterampilan, tadi disampaikan ada yang hard skill, lalu kemudian juga ada pengetahuan yang memang kita bisa baca dimanapun. Dengan era digital ini kita sangat mudah bisa mengaksesnya, dan ada juga hal-hal yang bersifat soft skill. Dalam hal ini adalah aspek psikologis menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dikenali, menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dipelajari, menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dicari solusi yang juga sesuai dengan gejala-gejala psikologis demi terciptanya wirausahawan di masyarakat Indonesia. Mohon maaf lahir dan batin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi, Teh Desi. Mohon maaf ini Pak Dijen ini baru terlempar berusaha untuk masuk kembali. Itu Enggak apa-apa Bapak. saya sebagai ban serep berupaya untuk melanjutkan program ini, cuma tidak itu. Teh Desi, barangkali ini kami masih minta masukan arahan Teh Desi. Persoalannya gini deh, anak-anak kita ini, ya kan, walaupun passionnya masih dari orang tua masih seperti katakan tadi itu, mengapa ya anak-anak kita ini selalu kalau dikasih pilihan mau bekerja atau usaha mandiri, pertama dia memilih bekerja. Nah, ini jadi masalah utama kita. Yang kedua, begitu anak-anak bekerja masuk di dunia pendidikan termasuk di kursus, mengapa ya anak-anak ini selalu yang dibutuhkan kalau nggak ijazah sertifikat? Padahal untuk bekerja wirausaha itu mestinya skill-nya, termasuk karakternya, soft skill dan skill. Tapi anak-anak kita saat ini masih mencari sertifikatnya, ijazahnya untuk bekerja. Mohon arahan Teh Desi gimana ini? Seperti tadi yang saya sampaikan, yang paling penting kita tidak terbiasa terpapar dengan pola asuh risk taker atau mengambil resiko dalam kehidupan kita. Kita selalu jangankan kita lah ya, saya kok kayaknya mengeneralisasi. Katakanlah seperti saya tentunya sebagai seorang ibu pasti akan selalu berusaha menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman buat saya. Kita tidak berani untuk membuat anak kita seolah-olah misalnya seperti menelantarkan gitu ya. Biar dia sendiri kerjain gitu misalnya. Itu pasti ada sebuah fenomena pemikiran dari orang lain. Ih, dia ke Ibu Tiria, contoh gini Pak. Saya saja Pak, saya single parent. Saya mendidik anak saya nggak mau karena anak saya satu-satunya ya Pak ya. Tentunya saya mau anak saya berhasil. Oleh karena itu, saya selalu menerapkan kedisiplinan dan ketegasan yang super duper gitu. Karena saya nggak mau if anything happen to me dalam konteks kehidupan saya nggak pernah tahu apa yang terjadi. Anak saya nggak bisa mandiri gitu misalnya. Dan saya mau menciptakan anak saya tidak mau tergantung kepada orang lain gitu. Nah oleh karena itu saja ibu saya sebagai neneknya bilang, kamu ngedidik anak kamu kayak Ibu Tiri katanya Pak. Itu ibu saya loh Pak. Nah maksud saya, nah ini kan tentu
sebuah kultur, sebuah budaya, sebuah keyakinan yang sudah terbentuk berlama sekali, berabad-abad di dalam kultur masyarakat Indonesia yang harus juga direstruktur menurut saya. Paradigmanya juga harus dirubah. Karena kalau kita tidak menciptakan anak-anak yang risk taker, berani untuk mengambil risiko, insya Allah Bapak Wartanto tuh akan capek gitu untuk untuk membentuk karakter para wirausahawan di LKP-nya ataupun LKP yang lain gitu menurut saya. Jadi sebetulnya LKP yang terpenting juga adalah harus link and match dengan keluarga sebagai LKP awal gitu. Pembentukan karakter anak-anak yang berani mengambil risiko di mana, dan juga di samping itu dunia kerja Indonesia itu memang selalu lu sekolahnya apa, lu bisanya apa, lu beraninya apa, lu punya apa gitu kan, selalu pasti konteks simbol sertifikat, konteks simbol lulusan apa, konteks simbol titel saja itu menjadi suatu hal yang penting. Ini terjadi pada saat ketika saya mau mencalonkan diri, Pak. Ini based on experience ya, Pak. Saya tidak membuat penelitian terkait hal ini. Ada acara berikutnya jam berapa ya? Tadi saya dikomando oleh panitia. Iya, sesungguhnya tadi jam 10 saya ada rapat dengan perempuan PAN, tapi nggak apa-apa, saya sudah bilang sama mereka kalau mau jalan duluan karena saya ada webinar dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan alhamdulillah mereka sudah paham hal itu. Kalau ada mau satu pertanyaan lagi, nggak apa loh Pak, kita jarang-jarang berdiskusi seperti ini loh kalau di Raker Pak. Oke, sebenarnya masih ada 1-2 pertanyaan tadi. Boleh Pak, boleh. Mungkin nanti setelah itu saya akan pindah ke Pak Ari dan mungkin Teh Desi bisa bertemu Boleh, dengan teman-teman perempuan tadi. Kita kembali ke masyarakat umum. Bagaimana ini sebaiknya anak-anak SD, SMP, mungkin ketika orang tuanya belum terbuka ya, katakanlah orang tuanya belum terbuka, orang tuanya masih mengarahkan ke zona nyaman, tetapi kan survei ini kan sudah semakin bergerak ke arah minat anak mau jadi apa, ternyata pengen jadi wirausahawan. Tapi memang ekosistem pendidikan keluarga dan pendidikan kita mungkin ya, terutama keluarga ya, orang tua belum merelakan anak jadi itu. Nah, tapi kan perlu dilatih tadi Teh Desi, melatih karakter, pantang menyerah, tidak takut. Ini kan juga nggak gampang. Mau tuh ya semua orang mau. Yeah. Ngelihat Mas Nadiem, ngelihat Mark Zuckerberg, melihat Elon Musk itu senang-senang aja ngelihat ya. Tapi bagaimana dia harus bisa mulai untuk melakukan langkah pertama, meskipun it's gonna be failures, it's gonna be one mistake gitu ya. Tetapi kan one mistake that will be pilar untuk masa depan. Tapi ini gimana nih? Apa yang harus dilakukan anak-anak kita ini untuk menciptakan dirinya siap menerima tantangan menjadi calon wirausaha baru di masa depan? Secara umum ini, ya, lewat LKP bisa, lewat SMK bisa, lewat kampus juga bisa. Ya, berdasarkan fenomena yang terjadi, menurut saya yang terpenting sekali adalah bahwa Indonesia itu senang kalau melihat keberhasilan orang lain. Itu satu, ya. Tapi nggak mau mikirin susahnya gimana sih mereka bisa sampai berhasil. Nah, tentunya untuk meningkatkan awareness itu, meningkatkan kesadaran bahwa masyarakat, orang berhasil juga ternyata susah dulu loh. Berarti dalam konteks sosialisasi untuk membangun awareness-nya harus disampaikan ketidakberhasilannya mereka. Jadi dari situ ya, menyampaikan pahitnya dulu berarti ya, menyampaikan pahitnya ya, jangan langsung manisnya. Pahitnya apa sih, berapa lama sih gitu, sehingga mereka tahu bahwa keberhasilan seseorang itu tidak mudah untuk diambil, tidak mudah untuk diraih. Menurut saya ini untuk meningkatkan awareness ini penting untuk disampaikan. Jadi jangan, ini dia Pak Ari Ginanjar hebat banget sekolahnya di luar negeri gini segala macam, tapi tidak diceritain. Teh Desi yang sudah sukses gitu ya, mungkin dulu Teh Desi pernah gagal juga kan? Iya gitu misalnya, itu nggak diceritain gitu. Nah justru kegagalan inilah yang harus lebih sering diceritakan, sehingga dari kegagalan, sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Wikan, bahwa sebuah kegagalan ini menjadi sebuah fondasi kekuatan, resiliensi, dan risk taker seseorang, ini menjadi terbentuk awareness-nya gitu. Terus kemudian itu yang pertama. Yang keduanya yang secara umum yang terpenting sekali menurut saya adalah bahwa tadi alhamdulillah sih sekarang masyarakat khususnya di dapil saya ya Pak sudah banyak mulai berpikir anaknya bisa memanfaatkan LKP, anaknya bisa sekolah, nggak apa-apa deh sekolah tapi LKP bisa kok jadi pilihan, nggak bisa melanjutkan sekolah universitas misalnya. Lalu kemudian nggak apa-apa kok anaknya tidak di SMA tapi pilih ke SMK misalnya, sehingga dia bisa lebih
punya skill dibandingkan dengan lulusan SMA misalnya. Nah ini juga sudah mulai terbentuk, tapi kemudian kan harus konsisten gitu ya Pak ya, nggak bisa sekedar jreng langsung gitu. Nah kemudian menurut saya yang terpenting sekali menciptakan ekosistem yang tadi Bapak sampaikan itu lebih penting Pak, karena kita sudah menciptakan bibit-bibitnya, tapi ekosistem untuk menanamnya tidak kita ciptakan, iklimnya tidak kita ciptakan, pupuknya tidak kita ciptakan, bagaimana pemasarannya dari produk yang kita siapkan itu, insya Allah nggak jalan juga Pak. Ya. Teh Desi, sebenarnya ini banyak pertanyaan dari audiens ya. Ini saya bacakan satu pertanyaan dari audiens. Ini manggilnya juga Teh Desi ternyata. Teh Desi, saya pengen jadi wirausaha, ya itu sudah ada, tetapi saya nggak punya modal, itu satu. Yang kedua, saya juga tidak pernah tidak pernah dilihatkan, ya mungkin tidak pernah disampaikan oleh orang tua contoh-contoh wirausaha yang sukses. Dan yang ketiga, dia bilang orang tua masih pengen saya jadi pegawai negeri. Oke. Nah, saya mau sekolah yang seperti apa ini? Nah, ini pertanyaan yang mungkin agak ada keluguan, tetapi mencerminkan satu hasrat besar. Tetapi sepertinya ekosistem butuh tips real dari Teh Desi ini. Gimana Teh Desi untuk menjawab ini? Tapi untuk ini sepertinya masih usia-usia SD SMP ya? SD SMP, oke. Kalau menurut SD SMP, wah ini masih kecil banget ya, masih bisa berubah. Maksudnya menurut saya itu masih belum firm untuk bisa menunjukkan dia mau ke arah mana gitu. Tapi tentunya bukan berarti juga tidak ada anak-anak yang memang sudah bisa memiliki kekuatan cita-cita dan dia drive itu di dalam konteks dia ngambil jurusan nanti di SMA. Menurut saya yang terpenting, yang pertama, anaknya jangan takut untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi passionnya dia. Nah ini Pak, kita tidak terbiasa untuk mendorong passion anak. Biasanya orang tua akan bilang, kamu masuk jangan ke IPS, masuknya ke IPA gitu. Padahal mungkin anak passionnya di IPS. Nah kita tidak terbiasa sebagai orang tua untuk mengasah dan mendorong menyediakan ekosistem passion terbentuk di dalam jiwa anak. Karena kan menjadi seorang wirausahawan juga harus ada passion tadi Bapak bilang. Kalau nggak ada passion gone. Tapi sementara kebiasaan untuk mendrive passion anak itu sudah dihilangkan di dalam konteks pola asuh dan pemilihan jurusan misalnya. Harusnya berpikir bahwa mau IPS kek, mau IPA kek, selama anak kita mumpuni dan memiliki kemampuan dan dia punya passion untuk menjalankannya, itu yang lebih baik buat anak gitu. Nah ini juga awareness-nya banyak banget ya Pak yang harus kita lakukan kepada masyarakat, khususnya sebagai orang tua, karena mereka yang akan membentuk paradigma berpikir anak. Itu yang pertama. Yang kedua, mau pilihnya apa? Terserah kamu nak, kamu maunya apa? Yang merasa kamu bikin bahagia, yang kamu merasa kamu mampu melakukannya dan kamu yakin dengan kemampuan kamu tersebut untuk pilih jurusan itu yang harus dipilih. Karena jadi itu yang akan membuat dirimu bertahan. Do what you love and love what you do ya Teh Desi. Yes, gitu. Karena apapun rintangan, kalau if we love something, I believe we can persistent in that doing it gitu ya. Kita akan punya intensi yang lebih kuat gitu dan motivasi yang lebih kuat karena ini adalah pilihan saya. Nah tentunya kembali lagi kepada orang tua, sejauh mana orang tua selalu memiliki paradigma berpikir PNS. Menurut saya sekarang tinggal dibilangin PNS lagi di moratorium Bu untuk orang-orang tertentu. Gitu. Jadi dipaparkan fakta-fakta itu juga ya. Iya bisa juga gitu kan Pak. Menurut saya ya ini yang kemudian yang secara praktis harus kita lakukan menurut saya. Ya. Jadi tapi ini ada pertanyaan berikutnya ini dari Pemis Diantoro ini. Kalau sudah memilih berdasarkan passion tadi yang disampaikan Teh Desi, kan harus muncul resiliensi. Padahal itu akan digempur terus dengan kegagalan, keberhasilan, mungkin gagal lagi. Bagaimana ini untuk menumbuhkan resiliensi yang disampaikan Teh Desi itu? Oke. Kurikulum dari anak SD menurut saya atau bahkan dari PAUD harus menciptakan metode pembelajaran yang membentuk resiliensi atau di mana anak mengalami kegagalan. Jadi bukan eksperimen membuat anak mengalami kegagalan ya Pak. Contoh misalnya gini, banyak sekali saya belum lihat di sekolah-sekolah negeri ya, khususnya di dapil saya. Di sekolah-sekolah swasta anak-anak selalu bikin project. Projectnya apa? Dia harus jualan. Projectnya apa? Dia harus create sesuatu sendiri, lalu kemudian dia harus menjual, dan dia harus mengalami kegagalan apakah produk yang dia hasilkan tersebut adalah bisa dijual apa nggak dijual. Ini adalah pengalaman untuk mengalami kegagalan.
atau pengalaman Betul, untuk betul. mengalami keberhasilan. Dan dia Jadi siap belajar untuk gagal dan siap untuk berhasil. Ya? yes, dan dia juga siap untuk mempelajari kegagalan itu apa, dan dia terbiasa mengintrospeksi diri, berarti produk saya tidak disukai orang, why? Gitu misalnya. Dan bagaimana dia bisa mengakses modal, karena tadi kan anaknya bilang, saya nggak punya modal gitu. Nah, anak harus mempresentasikan proyeknya tersebut kepada orang tua, sehingga orang tua mau memberikan modalnya, menginvestasikan modalnya. Misalnya, ini banyak banget tuh Pak, jadi kemampuan soft skill-nya yang diajarin ya. Dia Jadi harus project berani based learning ya Teh Desi. ya, mempresentasikan kepada orang tuanya, membangun kepercayaan kepada antara orang tua, dalam hal ini kan orang tua diposisikan sebagai investor misalnya. Lalu kemudian anaknya, kemudian bagaimana saya memegang kepercayaan investor saya bahwa proyek yang akan saya laksanakan ini akan berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu. Dan jika itu mengalami kegagalan, maka dia harus melaporkan kegagalannya itu kepada investornya, dalam hal ini adalah orang tuanya. Nah, ini yang harus diciptakan juga di dalam keluarga menurut saya. Orang tua juga jangan tiba-tiba kamu bikin proyek apa nak? Ya nih disuruh bikin prakarya misalnya, butuh biayanya 500.000. Ya udah nih 500.000 gitu. Nggak gitu gitu. Tapi oke. Harus ada tanggung jawab ya. Yakinkan saya supaya saya mau membantu kamu dengan 500.000. Menurut saya ini adalah hal-hal yang penting untuk dibangun di dalam konteks apa namanya tadi LKP yang ada di rumah. Itu good practice ya. Jadi tadi Teh Desi menyampaikan apa namanya orang tua memodali anak. Kalaupun gagal ya itu mungkin ibarat jadi biaya pendidikan ya. Tidak cuma untuk bayar SPP, tapi investasi juga kegagalan itu adalah soft skill yang tidak bisa dimiliki di dalam kurikulum, Pak. Ya, itu biaya pendidikan orang tua ya. Ya. Ini mungkin ini last question, Mbak. Ini Teh Desi. Saya tuh orang Jawa jadi manggilnya Mbak ya. Teh Desi itu secara umur di atas saya 1 tahun, tetapi kalau secara wajah di bawah saya 15 tahun mungkin. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini Teh Desi, ini one last question, tapi ini kayaknya agak apa namanya, agak bagaimana mengekstrak experience Teh Desi untuk menjadi inspirasi kita bersama. Mohon maaf bertanya kepada Bu Desi, bagaimana kiat menyelaraskan atau kolaborasi antara satu talent artis, Bu Desi kan talented artis, kedua politician, tiga psychologist, sehingga menjadi the powerful woman. Ini dari Lena Rosa ya, ini mengistilahkan the powerful woman ya. Masya Allah. Nah ini kayaknya one last question nih, bagaimana kita ekstrak itu semua bisa menjadi inspirasi anak-anak untuk berani melakukan terobosan-terobosan dalam menjadi wirausaha. Yap. Alhamdulillah ilmu psikologi yang saya miliki, saya gunakan untuk bisa menganalisa diri saya, untuk bisa mengintrospeksi diri saya sendiri dan mengenali, memahami apa yang harus saya lakukan dan tidak saya lakukan, dan pengalaman-pengalaman kegagalan dalam kehidupan saya itu adalah menjadi kekuatan saya untuk bisa menunjukkan bahwa saya juga mampu menjadi perempuan, untuk bisa bekerja, untuk bisa mendidik putri saya, dan yang terpenting sekali dalam konteks sebagai seorang artis, popularitas saya manfaatkan untuk kemudian bisa mempenetrasi, mendekati masyarakat untuk bisa percaya dan memilih saya untuk menjadi wakil mereka. Dan bagaimana kesempatan sebagai wakil rakyat ini saya manfaatkan dengan popularitas, dengan ilmu yang saya miliki, saya tunjukkan dalam kinerja secara konsisten, penuh komitmen, dan tentunya harus disiplin. Insya Allah, sisanya saya lebih banyak berdoa karena saya yakin Allah akan mudahkan itu semua. Luar biasa Teh Desi. Sehat selalu Teh Desi, sukses. Terima kasih. Semua program-programnya, pengabdian untuk bangsa dan negara, dan terutama mencapai gelar S3-nya. Amin. Jelas bukan saya nanti akan mendadar. Ini ada dari Ibu Danistia nih, langsung curhat ini. Teh Desi, saya mengalami dengan anak saya yang sukanya jualan kuliner, padahal lulusan UI cum laude. Mau nggak mau support kebisanya dalam hati meskipun saya menangis Teh Desi. Hehehe. Tidak mudah ternyata merubah mindset. Ya, jadi para hadirin semuanya, para peserta webinar yang kita doakan juga sukses dan juga sehat selalu. Amin. Kita ucapkan terima kasih pada Teh Desi di sela-sela kesibukannya, Komisi 10, artis, kadang-kadang juga mesti diajak syuting, dan sekarang bisa memberikan experience yang membuat kita semakin tertantang, tercerahkan untuk melangkah maju menuju negeri wirausaha yang hebat, Indonesia maju. Amin. Teh Desi, terima kasih. Mungkin ada one last penutupan. Mungkin ada last words, ada closing word. Adalah bahwa Yang mengundi door prize, Pak. oh ada door prize. Oh, ada door prize.
Ya Oke. mungkin ini closing Closing words dulu statement Teh ya. Desi. Nanti saya hand over sebentar ke Pak Wartanto. Mungkin closing words silahkan Teh Desi. Oke, saya tidak bermaksud mengajari, tapi yang terpenting tentunya sebagai orang tua yang wajib kita lakukan adalah berdoa. Karena masa depan anak kita adalah masa depan yang sangat berbeda dengan diri kita yang kita miliki. Dan tentunya passion anak kita berbeda juga dengan diri kita. Mereka memiliki zamannya, mereka memiliki takdirnya sendiri, tentunya kita hanya bisa mendoakan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Dan yang terpenting sekali, saya yakin para ibu adalah sosok wanita, sosok perempuan yang tentunya harus bisa kuat, harus bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya, dan tentunya juga harus menunjukkan bahwa kita mampu untuk mendidik mereka, mampu untuk berkarya di dalam kehidupan publik kita, mampu untuk berkreasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak hanya dalam ranah keluarga. Itu saja, semoga Allah mudahkan cita-cita kita, Allah mudahkan urusan kita, Amin. mudahkan kita untuk memberikan kemanfaatan. Amin. Amin. Terima kasih Teh Desi. Saya yakin ini Teh Desi ada sekitar 4.000 resminya pendaftar seminar ini. Mungkin aslinya 40.000 mungkin ya. Semua akan bertepuk tangan dan terima kasih untuk pencerahan dari Teh Desi. Saya hand over sementara ke Pak Wartanto. Saya tutup dengan pantun. Langsung Ya. Pak Dirjen, langsung nanti Pak Ari, jadi beliau biar mengundi door prize Pak. Teh Desi akan mengundi tidak Pak Wartanto? Saya nggak tahu acara Teh Desi sudah bisa di hand over belum? Maka panitia MC, monggo. Baik, Ya, terima silakan, kasih kepada MC. Bapak Wikan dan Ibu Desi Ratnasari. Baiklah, Bapak Ibu, itu adalah materi yang sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh keynote speaker kita. Dan pastinya Bapak Ibu masih semangat untuk mengikuti seminar pada hari ini. Dan perlu kami informasikan bahwa peserta seminar nasional kewirausahaan saat ini sudah mencapai 5.125 peserta. Boleh kita berikan aplaus yang luar biasa untuk kegiatan pada hari ini yang tergabung melalui Zoom meeting dan juga live streaming Instagram dan live streaming YouTube. Dan Bapak Ibu, kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk dapat mengisi link presensi kehadiran pada link yang telah kami share di kolom Zoom meeting. Dan ini adalah saat yang kita tunggu-tunggu untuk memasuki sesi door prize yang pertama, akan dipandu oleh rekan saya Peter Muhammad SSMA. Kepada Peter, disilakan. Terima kasih rekan Asri Marlia di Studio 1 Multimedia LPBM Teknokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kembali lagi dengan saya Peter Muhammad dan kali ini di acara Seminar Nasional Kewirausahaan yang kita akan bagi-bagi door prize. Tapi sebelumnya saya mau memuji dulu tadi diskusi yang sangat luar biasa dari Pak Dirjen dan juga Ibu Desi Ratnasari. Sangat inspiratif, semoga juga menjadi motivasi untuk kita semua yang menyaksikan acara Seminar Nasional Kewirausahaan. Yang terhormat Dirjen Pendidikan Vokasi Bapak Wikan Sakarito PhD, yang kami hormati anggota Komisi 10 DPR RI Ibu Desi Ratnasari, yang kami hormati Direktur Kursus dan Pelatihan Bapak Dr. Wartanto, serta narasumber kita Bapak Dr. Ari Ginanjar, pendiri ISQ dan seorang motivator. Izinkan saya Peter Muhammad untuk memandu acara pembagian door prize sesi pertama. Hadirin sekalian, Panitia Kegiatan Seminar Nasional Kewirausahaan telah menyiapkan door prize yang bisa Anda dapatkan dalam 2 kali undian. Yakni satu sesi pada saat ini dan sesi kedua nanti pada sesi yang berikutnya. Baik, kita akan mulai mengundi untuk memastikan sebelumnya apakah aplikasi sudah siap. Tim aplikasi apakah sudah siap?
tampaknya sudah siap ya di layar kita. Sekarang ini adalah alat aplikasi kita. Oke, dalam kesempatan ini akan ada 20 orang peserta beruntung yang akan mendapatkan door prize. Nah, untuk yang pertama ini kita memohon terlebih dahulu kepada Ibu Desi Ratnasari, anggota Komisi 10 DPR RI untuk dapat mengundi ya Ibu. Dan dengan cara begini Ibu, yang pertama Ibu harus bilang play terlebih dahulu, lalu nanti mesinnya berjalan, aplikasinya berjalan, lalu Ibu bilang stop ya Ibu ya. Bisa Ya. Ibu? Bisa insya Allah. Oke, tampaknya Ibu sudah siap ya. Apakah aplikasi sudah siap? Kita siap. Oke, kepada Ibu Desi Ratnasari disilahkan Ibu. Play. Oke. Stop. Oke, ini adalah 5 orang pertama. Terima kasih Ibu Desi, tunggu sebentar karena masih satu kali lagi ya Bu ya. 5 orang pertama yang telah mendapatkan door prize sesi 1 ini. Lalu selanjutnya Ibu silakan untuk kedua kalinya. Play. Stop. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu Desi Ratnasari. Sama-sama, Dan terima ini kasih. kami ucapkan terima kasih dan juga selamat kepada 10 orang yang telah diundi oleh Ibu Desi Ratnasari pada kesempatan ini. Beruntung sekali ya. Kalau saya pasti senang sekali bisa diundi oleh Ibu Desi Ratnasari dan dapat hadiah juga nih dari Seminar Nasional. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Desi Ratnasari sudah ikut mengundi door prize sesi pertama ini. Nah, selanjutnya ada sesi satunya atau sesi selanjutnya, yaitu kita mohon juga untuk ikut mengundi pada kesempatan ini, yaitu kepada Bapak Dirjen Pendidikan Vokasi, Bapak Wikan Sakarinto PhD, untuk juga mengundi 10 orang selanjutnya. Bapak dengan cara yang sama, yaitu mengatakan kata play dan juga stop untuk memilih. Nanti siapa yang akan terpilih. Apakah sudah bergabung dengan kita, Pak Wikan? Sebentar Mas, halo. Ya. Saya boleh bikin pantun untuk Teh Desi sebentar? Oh, boleh, silakan Pak Wikan, silakan. Sebelum Teh Desi meninggalkan acara ini. Boleh Pak, Baik, silakan Pak. pantunnya begini. Mari hidup bersih, bikin bahagia dan berseri. Beribu terima kasih untuk Teh Desi Ratnasari. Waduh, Luar biasa sekali. Ya, sebenarnya saya tadi mau mengucapkan cincin pilihan untuk kekasih cukup sekian terima kasih, tapi karena sudah dipotong maka pantunnya berubah tiba-tiba. Ya selalu Teh Desi. Saya ini terima kasih. mau muter door prize ini. Ya silakan kalau mau dimulai door prize. Dapat izin ya Pak Sun Pak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Terima Desi kasih, Ratnasari. hatur nuhun, Teh Luar Desi. biasa sekali. Oke, selanjutnya kita kembali ke Pak Dirjen untuk ikut mengundi Pak Dirjen. Oke. Itu dengan cara bilang play Ya. dan Bismillahirrahmanirrahim. stop ya, Pak, ya. Play untuk memulai Bismillahirrahmanirrahim. aplikasinya dan stop untuk memilih 5 orang pertama. Kepada Bapak disilakan Bapak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Play. Dan stop. Oke, ini dia 5 orang pertama yang berhasil dipilih oleh Bapak Wikan Sakarinto. Selanjutnya Bapak boleh sekali lagi untuk mengundi. Ya. Oke, lagi Bismillahirrahmanirrahim. Play. Stop. Wah, oke. Luar biasa sekali, itu adalah 10 orang yang berhasil. Terima kasih Bapak Wikan Sakarinto PhD yang sudah berkenan untuk mengundi. Dan kami ucapkan selamat juga kepada nama-nama yang keluar sebagai pemenang door prize ya. Dan sebagai informasi, door prize adalah persembahan dari LKP yang merupakan hasil pelatihan peserta didik PKW. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh LKP yang ikut menyumbang door prize dan kepada seluruh pemenang. Just wait, karena usai acara akan segera dihubungi oleh panitia ya. Kembali ke acara rekan Astri Marlia di Studio 1 Multimedia LPBM Teknokrat. Saya Peter Muhammad, see you in next minute.